Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Nurhayala dari kelas 11 DKV. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri kreatif dan perencanaan produk. Apa itu konsep industri kreatif? Industri kreatif adalah kegiatan usaha yang menggunakan ide, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki nilai ekonomi atau bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya seperti desain logo, desain poster, ilustrasi, dan juga fotografi. Lalu selanjutnya, apa sih peluang usaha di kafe? Peluang usaha biasanya muncul karena ada kebutuhan atau masalah yang membutuhkan jasa seseorang desainer dan menentukan jenis usaha yang bisa dilakukan dengan kemampuan DKV. Contohnya seperti jasa desain logo, jasa desain poster, kemasan, undangan, dan juga jasa editing video atau foto. Menganalisis kebutuhan pasar artinya adalah mencari tahu, memahami, dan mempelajari apa yang sedang dibutuhkan, diinginkan, atau disukai oleh masyarakat. Hal ini penting karena kita tidak boleh membuat produk hanya berdasarkan keinginan kita sendiri. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama, siapa yang membutuhkan, lalu produk apa yang mereka cari, lalu desain seperti apa yang mereka sukai, dan berapa harga yang mampu mereka bayar, serta apa yang sedang tren. Kita harus menentukan atau memilih gagasan tentang produk apa yang akan dibuat dengan menggunakan kreativitas dan keterampilan yang kita miliki. Dalam bidang DKV, produk kreatif bisa berupa logo, poster, brosur, ilustrasi, fotografi, video atau foto, dan juga animasi. Lalu menentukan target konsumen. Kita menentukan siapa orang yang paling cocok untuk menjadi calon pembeli atau pengguna produk atau jasa yang kita buat. Namun, tidak semua produk cocok untuk semua orang. Setiap orang memiliki kebutuhan, selera, usia, kemampuan membeli, dan juga kebiasaan yang berbeda. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan target konsumen? Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, hobi. Yang kelima, kebutuhan. Dan yang terakhir, kemampuan pembeli. Cara membuat konsep awal produksi. Harus menentukan gambaran, bentuk, gaya, dan arah produk yang akan dibuat sebelum masuk ke tahap pembuatan secara lengkap. Konsep awal sebagai pedoman atau gambaran dasar agar kita tidak membuat produk secara asal-asalan. Dengan target yang jelas, lebih mudah menentukan gaya desain, warna, bahasa yang digunakan, harga jasa, media promosi, dan juga jenis produk yang ditawarkan. Lalu menyusun brief produksi. Membuat dokumen yang berisi arahan dan informasi lengkap mengenai suatu proyek desain sebelum proses produk dimulai. Dengan adanya brief produksi, proses pembuatan desain menjadi lebih terarah, terorganisir, dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan konsumen. Isi brief produksi biasanya meliputi nama proyek, tujuan produksi, konsep atau ide desain, pesan yang ingin disampaikan, gaya visual, target konsumen, waktu pengerjaan, alat dan bahan yang digunakan. Rencana awal proyek baru. Kegiatan menyusun langkah-langkah dan mempersiapkan yang diperlukan sebelum proses pembuatan produk dimulai. Rencana ini dibuat agar proses pengerjaan produk dapat berjalan dengan teratur, sesuai tujuan dan sesuai tepat waktu. Rencana awal produksi biasanya meliputi menentukan tujuan proyek, menentukan konsep produk, menyusun tahapan kerja, menentukan alat dan bahan, menentukan pembagian tugas, memperkirakan biaya produksi, dan juga menentukan hasil akhir. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.